Pemirsa, sudah bukan rahasia jika media sosial kerap dijadikan sarana melakukan aktivitas prostitusi. Bahkan sejumlah akun secara terang-terangan membuka jasa layanan prostitusi. Sayangnya selain minim pengawasan prostitusi melalui media sosial, syarat praktik trafficking hingga kriminalitas. Nah, berikut liputan Tim Delik RCTI. Media sosial terus berkembang pesat menjadi sebuah kebutuhan terutama berkaitan dengan gaya hidup masyarakat. Tak hanya sekadar gaya hidup hingga tempat bertukar informasi, media sosial kini bahkan digunakan sebagai sarana melakukan transaksi prostitusi. Ironinya, prostitusi online yang lebih dikenal dengan istilah open BO atau booking order kini semakin menjamur, bahkan di kalangan generasi muda. Bahkan untuk mengakses layanan prostitusi di dunia maya pun terbilang mudah. Hanya dengan memasukkan kata kunci open BO, maka akan muncul tampilan foto-foto perempuan muda yang siap dipilih sebagai teman kencan. Ada cara-cara yang instan yang dia tempuh, sehingga dengan cara-cara yang singkat, cepat, dia merasa mudah, akhirnya memanfaatkanlah teknologi tadi ya untuk melakukan penawaran, mengiklankan yang bentuknya adalah seksual prostitusi. Dan ini sekarang sangat marak sekali dengan berbagai banyak aplikasi yang memang sudah disediakan. Fenomena prostitusi terus berkembang seiring berjalannya waktu. Prostitusi sendiri merupakan persoalan klasik dalam masyarakat yang dalam perjalanannya kian sulit diberantas. Apalagi dalam prostitusi konvensional sudah beberapa kali dilakukan razia, bahkan penutupan, namun pergerakan prostitusi justru kian marak. Kini prostitusi konvensional justru mulai merambah media sosial. Sayangnya hingga kini institusi penegak hukum seolah terbatas dalam melakukan pengawasan maupun penindakan terhadap akun-akun yang terindikasi melakukan prostitusi hingga pornografi. Sebenarnya bukan sangat sulit diberantas bahwa politik hukum kita sebenarnya sudah ada. Sewaktu ada kitab undang hukum pidana, sudah mengatur untuk itu. Sudah ada undang-undang ITE, sudah ada undang-undang pornografi. Sebenarnya 3 undang-undang regulasi ini bisa mencegah orang untuk tidak berbuat itu, karena di situ ditujukan kepada setiap orang, ya kan? Setiap orang yang menawarkan, bukan hanya jasa, bukan hanya mucikari, siapapun yang membuat, ya kan, membuat, memproduksi, menawarkan, mengiklankan, maka dikatakan setiap orang atau badan hukumnya, gitu loh. Faktanya, selain fenomena open BO, media sosial juga marak dengan konten-konten pornografi yang sengaja diproduksi untuk diperjualbelikan. Tak sedikit pelaku prostitusi maupun pengguna layanan merupakan pelajar yang masih di bawah umur. Seorang mantan pengguna layanan konten porno di media sosial mengaku kepada kami alasan dirinya tertarik menggunakan layanan tersebut. Gue bisa mengimajinasikan ya apa yang gue lihat gitu, baik itu yang gambar ataupun kayak video, kayak ngebayangin semakin mempermudah, semakin banyak pilihan, terus lo bisa nyari lo pengen kayak gimana, tinggal dicari aja sih. Selain itu, Tim Delik juga mewawancarai seorang pembuat konten pornografi di media sosial. Kepada kami, perempuan muda ini menuturkan bagaimana dirinya menjadi seorang pembuat konten pornografi. Kalau live itu cuman aku doang gitu. Kalau video call, kalau misalkan VCS itu baru ya video call sama-sama main gitu. Aktivitas prostitusi yang dilakukan melalui media sosial seperti open BO maupun konten berbau pornografi yang diperjualbelikan dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan seksual, di mana keduanya mengarah pada kegiatan perdagangan manusia. Padahal aktivitas tersebut kini banyak dilakukan secara terang-terangan di media sosial. Bahkan siapapun dapat dengan mudah menemukan akun-akun berbau pornografi maupun open BO. Lantas apa yang membuat aparat kesulitan dalam membatasi aktivitas tersebut? Tapi lagi-lagi gitu loh, begitu banyaknya masyarakat, jumlah penduduk kita, terus wilayah kita yang begitu luas gitu loh, ditambah teknologi kan tergantung, artinya ada ruang-ruang privat orang terkadang, yang akhirnya ini yang kesulitan mungkin aparatur penegak hukum kita gitu. Parahnya lagi, prostitusi online yang kian marak di media sosial kini banyak melibatkan pelajar yang masih berusia remaja.
Banyak faktor yang diduga memicu para remaja yang masih duduk di bangku sekolah maupun perkuliahan ikut terjerat dalam dunia prostitusi online. Selain faktor ekonomi dan kurangnya pengawasan keluarga, faktor utamanya justru akibat gaya hidup mewah yang seringkali dipertontonkan di dunia maya. Jadi sekarang yang namanya gaya hidup itu sudah menjadi sebuah tuntutan. Padahal kan gaya hidup itu sebenarnya nggak ada yang menstandarisasi kan. Tapi sekarang ini dengan adanya sosial media, orang tuh kayak terkotak harus punya gaya hidup tersendiri agar mereka diterima oleh lingkungannya. Kalau zaman dulu kan kayaknya yang mereka berkutat di ranah prostitusi ini yang benar-benar punya tuntutan hidup ya. Maksudnya walaupun ini nggak dibenarkan gitu ya, tapi benar-benar yang udah di garis mereka nggak tahu harus ngapain lagi gitu. Kalau sekarang enggak, mahasiswa, pelajar, mereka gaya hidup. Maraknya fenomena transaksi seksual di media sosial khususnya yang melibatkan kalangan pelajar dan mahasiswa tentunya menjadi keprihatinan tersendiri. Sebab mereka seharusnya masih dalam pengawasan keluarga khususnya orang tua. Pengawasan dari keluarga itu sangat penting. Apa yang harus dilakukan ya ayah ibu harus memeriksa HP anaknya setiap saat. Prostitusi tidak melulu persoalan ekonomi. Tingginya gaya hidup hingga minimnya pengawasan orang tua telah menggiring banyak remaja ke dunia prostitusi online. Sementara penanganan masalah prostitusi khususnya di media sosial hingga kini baru menyentuh permukaan saja. Sedangkan penindakan hanya dilakukan di ujungnya, belum tuntas hingga ke akarnya. Karena itu, keluarga tetap menjadi benteng terdepan guna mencegah menjamurnya fenomena open BO di kalangan remaja.